nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab hari ini akhirnya kita sampai di ujung tahun. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi dong yang bersyukur, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Karena Dia sungguh baik, teramat baik dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasihnya gak pernah berubah buat kita. Mari kita bersyukur, mari kita saudara dalam doa. Saya jemput itu semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab hari ini kami boleh sampai di hari yang luar biasa ini. Di akhir tahun 2023. Ada banyak hal yang sudah kami lewati, banyak hal yang sudah kami lalui. Dan kami bersyukur kami boleh berlaluinya bersama-Mu Bapa. Dan kami percaya mungkin ada banyak doa yang belum terjawab. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, tapi kami percaya sungguh Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan masih terus beracara dalam hidup kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Yesus menjadi fokus pujian kami. Dan bahkan kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan, hadir di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur hanya di dalam satu nama yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama yuk kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna Tuhan tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang diberikan dunia Tuhan. Seperti cinta yang ada di dunia. Oh, selalu memberi lebih dari yang layak kami terima Tuhan, yang layak ku terima di hidup. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dengan segenap hati kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah, ditinggikan. Oh, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin. Haleluya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi nyanyikan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin. Yang bawa pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Haleluya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Tuhan, sembah dan angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir tahun ini, Engkau berikan kesempatan Tuhan. Dan izinkan kami besok merasakan hangatnya matahari pagi. Tidak ada usaha yang harus kami lakukan kecuali anugerah. Ajari kami untuk menghargai anugerah Tuhan. Ajari kami untuk berubah di tahun depan Tuhan. Terima kasih untuk rezeki sepanjang tahun. Keluarga tetap boleh utuh, kesehatan baik, bahkan keuangan kami tercukupkan. Dan lewat gereja di tempat ini, iman dan spiritual kami terpelihara. Dan kembali kami ingin mendengar pesan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini supaya besok kami bertekad untuk menjadi lebih baik. Sampaikan salam sabda-Mu Bapa. Roh Kudus akan membantu kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengucapkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Enggak terasa ya. Tahun hampir selesai. Saya tadi malam baru datang jam 11. Baru landing. 2 minggu saya di Jakarta. Seminggu saya bersih-bersih rumah. Ngepel, waduh semuanya lah. Cucu-cucu enggak ada semua. Tinggal sendirian. Tapi saya tidak pernah sendirian dan saya selalu bahagia. Kalau Anda tidak pernah bisa bahagia dengan dirimu, jangan coba bahagia dengan orang lain. Bisa bahagia dengan diri Anda? Amin. Ya. Saudara ingin berubah tahun depan? Sudah dicatat perubahan apa? Berubahlah untuk bisa lebih memberi. Amin. Itu nasihat saya. Karena memberi adalah kebahagiaan. Jangan coba berdoa minta ditambah berkat. Enggak, itu kuno Bu. Semua orang minta itu. Saya cuma berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang pemurah. Berikan aku hati yang lebih bisa memberi dan menolong orang. Berikan aku pikiran bagaimana aku memberikan kontribusi terhadap masyarakat, keluarga, dan negara. Minta sesuatu yang orang lain gak minta, saudara.
Itu stoknya masih banyak di sana. Jangan minta yang orang lain minta. Ya, bingung Tuhan ngabulin. Janji, saudara. Amin. Karena jujur, saya semakin tahun, saya merasakan Tuhan jamah hati saya untuk lebih murah hati, untuk lebih banyak menolong orang lain, untuk lebih banyak memberi. Dan sampai hari ini, saya kelimpahan, saudara. Percaya enggak? Saya loh orangnya berdiri di depan Anda kok. Saudara, salah seorang kaya, kalau enggak salah dari Hong Kong atau Taiwan ya, namanya Li Ka-shing. Dia raja kapal. Dia punya supir yang setia 30 tahun lamanya. Dan karena sudah tua, dia mau minta resign. Li Ka-shing banyak berhutang budi sama dia. Kalau ditukar dengan uang Indonesia, pesangonnya 2 miliar. Saudara. Ini kisah nyata loh. Tapi waktu Li Ka-shing mau memberikan uang pesangon itu, supirnya ngomong, enggak usah Pak, terima kasih. Bapak sudah membuat saya kaya raya, lebih dari uang itu. Saya punya tabungan 40 miliar. Li Ka-shing kaget, saudara. Mana mungkin nih seorang supir? Bapak ingin tahu kenapa saya sekarang kaya. Tapi saya tetap nyupirin Bapak. Bapak kalau di belakang kadang-kadang ngobrol sama teman. Kadang-kadang bergumam sendiri. Saham apa yang dipasang minggu ini. Dan saya dengar Pak. Saya masangnya enggak segede Bapak. Tapi apa yang Bapak ngomong di jok belakang. Itu membuat hari ini saya kaya raya. Karena itu mendengar adalah hal penting. Setuju? Ya, dengarkan. Ngerti enggak ngerti, dengar aja. Masa kalah sama supirnya Li Ka-shing. Saya maju karena banyak mendengar. Banyak melihat hal-hal baru. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang temanya adalah the end game, akhir sebuah permainan. Enggak ada yang bisa memperpendek dan perpanjang tahun ini. Ntar malam selesai. Dan mudah-mudahan besok kita masih ketemu. Amin. Lu jangan ngomong tinggal berapa jam. Ntar malam kita bisa mati, saudara. Nyawa ini enggak ada yang tahu. Setuju? Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan membaca 3 bagian Alkitab. Tapi saya jelaskan satu-satu dulu ya. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi. Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat. Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi? Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kakinya. Lalu pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ya, udah cukup. Silakan duduk. Ini bagian pertama, nanti 3 bagian itu kita hubungkan dan kita ambil kesimpulan untuk pesangon kita. Amin. Ya.
Saudara, pertama adalah kisah manusia yang namanya Nuh. Saya bingung ya, Nuh kok bisa kebanjiran itu. Hutan masih di mana-mana. Belum ada pencakar langit, belum ada aspal, tapi kok banjir. Kalau Jakarta banjir karena memang masyarakatnya, saudara. Tapi zaman Nuh orang masih sedikit. Kenapa banjir? Bukan soal teknologi, tapi karena moral kejahatan manusia. Sekarang bentuknya teknologi, ya, dan bentuk-bentuk crime yang lain. Tapi karena Nuh ini sahabat Tuhan, dia dikasih tahu. Saudara, jadi sahabat Tuhan itu enak. Kita diberitahu persiapan, setuju? Dan kita semua adalah sahabat Tuhan. Saudara kalau kenal baru bisa langsung jadi sahabat? Enggak. Perlu waktu bertahun-tahun. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, juga perlu waktu bergaul bertahun-tahun. Ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Kita sekarang terlalu banyak bicara hukum agama, hukum Alkitab. Padahal hakikat Tuhan adalah kasih, cinta, dan sayang. Amin. Dan ini hilang di gereja, saudara. Yang ada cuma hukuman, berkat. Kesetiaan, kutukan, capek. Ingat, hakikat Tuhan itu kasih sayang. Masih punya kepedulian? Anda perlu peduli dengan keluarga, peduli dengan dirimu sendiri, peduli dengan orang lain. Tolong tahun depan kita berbesar, memberi dalam bentuk kepedulian. Akhirnya dikasih tahu, Nuh, aku akan habisin manusia dengan banjir besar. Dan Nuh disuruh bikin kapal 120 tahun. Nuh belum tahu kapal itu apa, modelnya gimana, tapi akhirnya jadi kapal enggak? Dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau dituntun Tuhan, semuanya terjadi. Amin. Saya enggak tahu, Pak. Ya minta tolong Tuhan dong. Nanti dikasih tahu lewat peristiwa sehari-hari. 120 tahun tanpa tanda-tanda. Bikinnya di lereng gunung. Logikanya enggak ada. Mestinya di pelabuhan dong. Dekat laut. Enggak, di lereng gunung. Tuhan kalau merintah kita tuh aneh. Supaya kita ada di antara percaya dan enggak percaya. Orang ragu itu imannya hidup. Saudara. Kalau saudara enggak pernah ragu, Anda sombong. Saudara pakai kepala sendiri. Saudara 120 tahun enggak ada tanda. Tapi setelah kapal itu selesai, tetes pertama datang. Kebenarannya apa? Tidak ada pencobaan apapun Tuhan izinkan. Kalau saudara belum siap. Amin. Jadi hari ini kalau saudara punya masalah, punya cobaan, berarti Tuhan tahu Anda sudah dipersiapkan. Praktekkan persiapan itu. Saudara, yang nutup pintu kapal itu siapa? Kan sudah di dalam kapal. Yang nutup siapa? Dan itu pintu beratnya berton-ton. Enggak ada hidrolik, saudara. Alkitab berkata, Tuhan yang menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, enggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka rezeki Anda pintunya, enggak ada orang bisa menutupnya. Amin. Gimana? Tahun ini banyak dibuka atau ditutup? Kalau dihitung-hitung banyak ketutupnya, Pak. Saudara, gini ya. Jangan fokus kepada pintu. Tuhan bisa berikan dengan segala caranya. Ya. Saudara, Nuh mengapung berapa lama? 150. 5 bulan di atas kapal itu bosen ini, Pak. Saya di pelaut. Paling lama cuma 3 minggu. Enggak lebih, saudara.
Kapal yang modern, enak. Ya. Akhirnya, enduh bosen kan. Dia ingin turun, air masih tinggi. Lantas dia punya pikiran, gimana caranya ngecek air sudah surut benar atau enggak. Pertama dia lepaskan burung apa saudara? Burung gagak. Gagaknya balik enggak? Enggak. Pertanyaannya, kenapa gagak enggak balik? Karena saat banjir bangkai itu mengapung di mana-mana. Gagak kan doyan bangkai, saudara. Nah, akhirnya merpati ini ribut terus. Sama-sama putih. Apakah kesamaan tidak menimbulkan pertengkaran? Apakah perbedaan bisa menimbulkan perdamaian? Bisa. Tonjolkan kesamaannya, singkirkan keperbedaan. Semua ini kalau kita kelola dengan baik, hidup itu indah. Amin. Ya, nah, merpati dilepas, saudara. Pulang dia. Karena apa? Enggak ada tempat berpijak, saudara. Berarti air belum surut. Semua pohon tenggelam. Setelah menunggu 7 hari lagi, dilepas lagi. Saya suka kalimatnya. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu, dan di paruhnya ada daun zaitun. Senja itu kalau di Indonesia jam berapa, Bu? Jam 4 sampai jam 5. Itu senja. Jam 5 sampai jam 6 itu maghrib. Jam 6 ke atas malam. Siapa di sini yang usianya antara 40-50? Angkat tangan. Ini antara jam 4 sampai jam 5. Mbok yo eling. Sudah senja sampean itu, Mas. Eling urip iku sing eling. Amin. Yang usianya 50-60, angkat tangan. Maghrib kok ya, maghrib. Gak usah kenenelan, gak usah gaya-gaya, maghrib. Yang 60 ke atas? Cuma berapa orang? Ini udah malam, Bu. Saya itu udah gelap gulita. Tapi karena ada cahaya ilahi, hidup saya tetap menjadi penerang untuk hidup orang lain. Saudara jangan berpikir yang umurnya enggak saya sebut umurnya lebih panjang. Enggak. Salah-salah yang umur 30-an mati ntar malam. Kita juga enggak tahu, Bu. Hidup itu enggak ada yang tahu. Jadi poin pertama apa? Hidup itu adalah balik dan menang. Balik kepada Tuhan. Bertobat kepada Sang Pencipta. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka di paruhmu ada daun zaitun. Pengertiannya gini, pohon zaitun itu pohon perdu, jadi pendek. Kalau merpati ini bisa notol satu daunnya, berarti airnya surut enggak? Surut, itu pengertiannya. Jangan jadi burung gagak, jelek, hitam, bangke lagi. Jadilah burung lambang Roh Kudus itu pakai merpati. Kenapa enggak perkutut atau parkit biar rame gitu? Enggak. Karena merpati itu enggak punya empedu. Ya. Enggak ada kepahitan. Orang yang empedunya sudah dioperasi, itu pasti hidupnya lebih baik. Karena enggak punya kepahitan. Saudara. Waktu Yesus dibaptis, yang nempel burung apa? Merpati. Hidupnya makin baik. Saudara habis dibaptis makin jahat. Yang nempel burung apa? Burung hantu. Iya kan? Jadi poin pertama, akhir tahun ini balik kepada Sang Pencipta.
bertobat, berdoa sungguh-sungguh. Dan menang. Mentalnya mental winner. Pemenang. Jangan pecundang. Ini yang pertama, ya. Siap balik. Siap menang, ya. Sekarang yang kedua. Tolong Yohana. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Taruh di memori Anda. Nanti kita bahas ini ya. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Perhatikan, waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, oke, saya jelaskan. Tolong yang pertama Yohana. Pada keesokan harinya, perhatikan kalimat ini. Yohanes berdiri di situ pula. Pagi berangkat kerja, capek, sore pulang 30 hari, gaji nggak cukup, oke? Bulan depan balik lagi nggak? Balik. Goblok nggak sudah? Sudah nggak tahu nggak cukup, balik ke tempat yang tidak cukup. Hidup itu mbok kreatif sedikit gitu loh. Ya. Ya kalau ekonomi ini nggak berkembang, ya banting setir lah. Apa yang harus kita lakukan? Artinya apa? Hidup itu bosenin, Bu. Ya. Bangun tidur, ketemu laki gini. Mau tidur, ini lagi yang gue temuin. Besok ini lagi, bosan enggak? Ayo suami istri yang nggak pernah bosan, angkat tangan. Gue tabisin jadi pendeta besar loh. Makanya khotbah itu jangan sok suci. Ibu sama bapak sering bosan nggak Pak? Bu? Oh, nggak usah takut Bu, nggak usah takut. Biasa aja lah. Bosan itu alamiah, bosan itu manusiawi. Kita bukan malaikat, bukan Tuh. Cuma namanya suami istri, habis bosan cinta lagi, habis cinta muntah lagi, bosan lagi, cinta lagi, kan gitu Bu. Saya menikah 53 tahun. Sering bosan, bolak-balik Bu. Kalau dihitung bosan sama cintanya, banyak bosannya Bu. Saya orang fair kok. Cuma saya nggak pernah cerai. Beberapa menit sebelum dia dicabut nyawanya, saya dari bandara langsung ke rumah sakit. Saya cuma bisikin, aku tetap sayang kamu. Oke? Dan setelah itu dia meregang nyawa. Akhiri hidup ini dengan kalimat kasih sayang. Amin. Ya. Pak Bengki, istrinya Pak Bengki meninggal kapan? Gak tahu, lupa. Ya jujurlah, ada orang itu istri yang meninggal sekian tahun, sekian hari, sekian menit, sekian detik, kawin lagi. Gua nggak tahu. Tapi begitu dia meninggal, saya juga nggak kasih tahu jemaat. Kalau istri saya meninggal, semua marah-marah. Karena saya takut dicap, minta sumbangan. Itu saya nggak suka, Bu. Ada nggak nyumbang 1 juta, ngomongnya 10 tahun. Ya, saya nggak pernah kok minta-minta, nggak pernah. Ya. Saudara, hidup itu bosenin, ya. Terus naik lagi 36.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Tidak ada perubahan tanpa Yesus. Percayalah saudara, tidak ada perubahan. Hari itu dia nggak berdoa, tapi Yesus lewat. Saudara berdoa, setan yang lewat. Hak dia untuk lewat, saudara. Dan hari ini Yesus lewat di depan kita lewat firman-Nya. Ya. Dan Yohanes ngomong apa? Lihatlah anak domba Allah. Yohanes itu bukan orang ego, saudara. 2 orang muridnya ini kaya loh. Ya. Tapi dia kembalikan kepada Yesus. Hidup ini 1 hari harus kembali, saudara. Nggak ada yang bisa nahan. Nanti kalau saya kembali, ada yang ngelacak saya di Surabaya nggak? Aduh kasihan Pak Pinky ya, sekarang nggak ada yang dongeng lagi. Kan gondol orang begitu. Saudara cinta nggak cinta saya? Allah ada di dalam diri saya. Saya mencintai dan mengasihi Anda. Kalau enggak, saya enggak akan terbang tiap minggu, saudara. Amin. Berkhotbahlah dengan cinta. Berkhotbahlah dengan tujuan. Ya, jangan ingin pamer khotbah. Saya enggak, saudara. Saya sudah enggak kepingin populer. Sudah terlanjur populer. Amin. Sudah selesai. Apa yang saya cari enggak ada, Bu. Enggak ada. Ya. Oke, kita lanjutkan, tinggal 3 ayat kita. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan. Mendengar itu perlu. Sama seperti supirnya Likaseng. Karena mendengar dia punya ilmu tanam saham. Ya. Lalu pergi mengikuti Yesus. Dengar tok itu enggak berguna. Harus ada tindakan, action. Saudara. Oke, naik lagi 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat mereka mengikuti dia dan berkata kepada mereka. Jadi Yesus lewat, murid itu di belakang, terus Yesus nengok. Apa yang kamu cari? Hidup ini apa sih yang Anda cari? Uang itu cuma pulang pergi. Enggak ada yang kekal dalam hidup ini. Uang hanya melengkapi perjalanan hidup saya. Saya juga cari uang, saudara, sama. Tapi hidup saya bukan untuk uang itu dinikmatin. Teman saya satu hari nunjuki kartu buku BCA, rekeningnya. Apa ini? Sorry ya, saya bukan pamer. Per kemarin, uang saya di bank ada 35M. Wih gila. Tapi 1.000 perak lu gak pernah transfer gua. Mati, saudara. Uang tuh nikmatin. Entar mati, yang dapat menantumu yang ada benci, saudara. Mendelik gak mati nih? Mendelik. Nikmatin aja. Yesus mengajar. Berikanlah kami makanan secukup. Standar cukup berapa, saudara? Mungkin buat saya 30-50 juta cukup. Buat Anda kalau nggak 1M nggak cukup. Oke? Ayo kita cukupkan diri kita. Saya mau tanya, kenapa tahun ini Anda banyak gagal? Saya nggak mau berdoa untuk Anda. Tapi saya cuma mau tanya, sudahkah usaha Anda maksimal? Itu pertanyaan saya. Kegagalan kita karena kita nggak maksimal, saudara. Kita putus asa, nggak boleh. Potensimu harus dikeluarkan semua. Dan pertanyaan ini bahan renungan kita sebentar. Yang Anda cari apa sih? Gimana Anda cinta sama anak-anak Anda? Waduh, buat saya anak cucu itu segalanya, Bu. Segalanya. Saya nggak anak cucu sudah 2 minggu stres kadang-kadang. Dengar tawa mereka. Saya itu orang bersihan ya. Rumah saya itu bersih, memang nggak ada orang, Bu. Kalau cucu saya datang, udah kayak kapal pecah semua. Dia pulang, saya nyapu, saya ngepel, tapi bahagia. Amin. Bahagia, Bu. Ya.
Jadi apa yang kamu cari, ini renungan. Tolong tahun depan apa yang dicari itu beda, saudara. Kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru, di mana engkau tinggal? Nyambung enggak pertanyaan sama jawaban? Yesus nanya, apa yang kamu cari? Jawabannya, Rabi di mana engkau tinggal? Saudara nanya, Pak Pengki, kemarin naik pesawat apa? Oh enggak, saya orang Surabaya kok. Sing edan lho sapa, Bu? Jadi seringkali kita berdoa sama Tuhan. Tuhan nanya, jawaban kita salah. Makanya enggak nyambung, saudara. Kalau berdoa itu yang nyambung. Tuhan nanya apa, kita jawab apa. Untungnya Yesus enggak marah loh. Kamu budek ya? Saya nyari apa yang kamu cari kok. Di mana kamu tinggal? Kenapa Yesus tidak marah? Ayo. Karena pertanyaan Yesus, jawaban murid-murid lebih penting dari apa yang kamu cari. Di mana Tuhan tinggal? Lebih penting dari uang yang kamu cari. Bukan saya nggak butuh uang. Nggak punya uang juga nggak enak, Bu. Bahkan kalau nggak punya uang 3 tahun bisa murtad loh. Jujur aja saya bukan orang munafik kok. Ya kan? Naik lagi, kita mau selesai yang kedua. Klik lagi. Ia berkata kepada mereka. Nah, karena pertanyaan itu sesuai dengan kehendaknya, perhatikan. Yesus nggak jawab kan apa yang kamu cari. Tapi dia menjawab ini sesuai kehendaknya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan pada hari itu mereka tinggal bersama. Tinggal bersama Yesus itu luar biasa, Bu. Tapi perhatikan. Waktu itu kira-kira pukul 4. Emang penting. Emang Roh Kudus itu nuntun penulisnya gila kali. Pukul 4 suruh nyatet. Pukul 4 tadi bahasa Indonesia apa, saudara? Senja. Mama saya sering ngomong, Pengki, kamu kalau umur sicap gak berhasil, you gak akan jadi orang. Setuju? Orang tenggelam pasti nasihatnya itu. Umur 40 itu menentukan. Ya. Dengarkan para pria. Siapa yang di sini usianya 65? Pas 65. Ada? Oh ini Pak, hati-hati. Itu semuanya muncul nanti Pak. Penyakit muncul, teman-teman hilang, ya, mulai pensiun, PHK, stres. Ya, yang ada ya istri, Pak. Seneng nggak seneng lihat aja lah. 65 itu kalau Anda bisa sampai 70, panjang umur Bu. Biasanya kematian antara 65, 7. Saya nggak doain termalam mati, nggak apa. Nggak apa-apa, Pak. Bapak ini kalau dibaptis, kuasa Tuhan lebih kenceng, soalnya gundul. Masuk. Jadi di sini, pukul 4, usia 40, manusia aja bicara menentukan. Ayo, hari ini kita tinggal bersama Yesus. Amin. Tinggal bersama Yesus itu penting di akhir tahun. Siapa di sini yang punya tiket pesta akhir tahun? Bukan nggak mau, nggak ada duitnya Anda ini. Saya sudah tahu kamu nggak gini, jarang duit Bu. Ya, jadi di sini cocok kan? Itu perjanjian lama pernah janji sama perjanjian baru? Kenapa bisa cocok? Dia bilang senja, ini bilang pukul 4. Dan yang terakhir, yang ketiga. Tolong Yohana, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sayang ya, pemuda hebat mati di usia muda. Umur 33 tahun. Tahun ini, nanti malam kita ngomong.
Udah selesai dengan dosa, Bu. Kita mau hidup baik-baik di tahun depan. Amin. Semuanya selesai. Percayalah, nggak ada kekekalan di bumi ini. Saudara berani berkata, sudah selesai hari ini Tuhan. Dengan masa lalu saya. Dengan sikap-sikap saya. Perbarui. Untung, gini. Biasanya sebelum saya akhir ya. Di akhir tahun ini teman-teman di bagian accounting itu lembur, Bu. Ada tutup buku, ya kan? Masih enak kalau tutup buku. Lah kalau tutup usia? Tutup usia masih enak, masih bisa dilihat. Lah kalau sudah tutup peti, Bu, kelar kita, kelar. Sudah kita nanti tutup peti. Sudah tamat dan kita nggak akan ketemu selamanya. Makanya nasihat saya, mumpung masih bisa ketemu, perbaiki cinta dan kasih sayang kita. Amin. Kalau hari ini bosen, ingat dulu waktu pacaran jalan di rel kereta api mesra kan. Naik becak bareng, gitu kan rame, Bu. Hujan gak hujan disuruh nutup. Iya kan. Ingat waktu kasih mula-mula. Ayo kita kembali. Kita perbaiki keluarga kita, hubungan nikah kita, ekonomi kita, ya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat gimana saya ngeterapinya Bapak Engke. Sederhana kan? Kalau saya khotbah, cerita hidup aja kok, Bu. Gak usah bahasa Ibrani, bahasa Inggris, capek kuping. Coro Jawa yang gak ngerti kok. Ya. Yang biasanya bikin multimedia pulang ke Kediri. Jadi saya telepon, konsepnya begini, gambarnya saya kirim. Semalam dia sudah kirim gambar ke saya, ini jadinya Dia kirim ke Yohana, dia kirim ke Anto. Ya. Bapak ini kan pintar teknologi gitu loh ya. Kayaknya sih, kayaknya. The end game. Selesai. Dan kita nggak tahu kapan end game kita. Kita naik lagi. Nah, perhatikan. Saya kadang-kadang kepingin loh naik Transjakarta ya. Tapi keburu males, Bu. Aduh, males. Saudara, kalau Transjakarta misalnya dari Trisakti menuju Gading, ada berapa halte? Saudara, tujuan bus bukan tujuan saya. Tujuan busnya menuju ke Kelapa Gading. Tapi tujuan saya turun berhenti di sini. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Bisnya silakan, gua tujuannya turun di sini. Hati-hati saudara. Kalau saudara ketiduran, akhirnya bablas di halte terakhir. Balik lagi ke Trisakti, ya kan? Kelihatannya sederhana, tapi ini penting saudara. Kita ini berhenti tiap halte. Ya, oke, naik lagi. Yesus tadi berkata apa? Sudah selesai. Ini terminal terakhir, saudara. Artinya apa? Selesai dengan diri sendiri. Masih ada kebencian, iri hati, kesombongan, dendam. Selesain, saudara. Kedua, kalau Anda bisa selesai dengan diri, saudara akan selesai dengan orang lain. Hubungan kita jadi enak, Bu. Tapi yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tahun ini. Sudah selesai dengan baik? Ya. Mumpung ya kita semua berdoa besok masih hidup ya. Dan saya mendoakan Anda walaupun Anda gak pernah mendoakan saya. Ya, sudah selesai. Oke, naik lagi. Sudahkah tahun ini Anda menemukan yang terbaik dalam diri Anda? Tolong dicek. Sudahkah tahun ini saudara melepaskan kelemahan dan kekurangan? Sudahkah selama 365 hari ini
Saudara bisa menemukan peluang-peluang hidup untuk hidupmu menjadi lebih baik. 3 hal ini saya renungkan dalam hidup saya, saudara. Oke, naik lagi. Perhatikan. Ini masa lalu ya, kemarin-kemarin, ini masa depan. Masa depan dan masa lalu ini berbenturan. Dan potongan itu namanya SDF. Apa sih SDF itu Pak Pengki? Kita semua bisa memperkirakan kok. Tahun depan gimana dengan membaca buku, berita semuanya. Tapi kan baru persepsi, baru perkiraan. Jadi SDF ini adalah jarak terdekat. Yang bisa saya pikirkan, saya siapkan untuk hari esok. Jarak antara yang saya tahu dan tidak tahu. Ya. SDF ini saya mencatat ya. Jarak antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu. Dan kita sekarang ada di sini. Hari ini kita ada di SDF. Duh, saya lupa ya, istilah latinnya ada, saudara. Dan disinilah kita belajar. Belajar ke masa lalu. Dan mempersiapkan untuk masa depan. Ya. Oke, kita naik lagi. Bagaimana menemukan best self? Kalau tahun ini belum ketemu ya, kita ini ada di comfort zone. Setelah itu kita keluar, kita memasuki ruangan ketakutan. Siapa yang nggak tahu takut tahun depan? Takut dengan berita-berita. Saudara jangan berhenti di kekhawatiran dan ketakutan, tapi terus belajar lewat ruangan tertentu. Kalau 3, comfort, ketakutan, dan belajar, maka saudara akan bertumbuh. Percayalah, saudara akan bertumbuh. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara, inilah saya akan bicara tentang kalem. Aktor yang saya suka itu Nicolas Cage. Orangnya kalem, Bu. Cool gitu loh. Ya. Cewek-cewek itu seneng mukanya cool. Tapi cewek paling benci kalau duitnya cool. Muka cool itu nggak ngomong aja enak loh, Bu. Enak, kalem, damai gitu. Ya. Kalem, itulah kalem. Hidup ini jangan panik. Bagaimana supaya kalem? Enggak panik. C pertama adalah clarity. Hidup itu harus jelas. Enggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Oke? Terbuka sama Tuhan, terbuka sama keluarga, terbuka sama diri sendiri, dan terbuka sama orang lain. Kedua, courage. Siapa di sini ayah yang terlibat benar-benar dengan keluarganya? Mama yang terlibat benar dengan keluarganya? Dan pertanyaan saya, sekian tahun Anda di gereja ini, sudahkah Anda terlibat dengan hatimu di gereja ini? Gereja ini berarti karena ada Anda. Bayangin kalau saya ada, saudara nggak ada, gue mau ngapain di sini? Main ketoprak. Atau sebaliknya Anda ngumpul, saya nggak ada. Terus mau diganti arisan. Kita sama-sama memerlukan, Bu. Ya. Yang ketiga apa? Curious. Artinya penasaran, ingin tahu, Bu. Orang itu kok jadi jahat, kenapa ya? Orang itu kok diberkati Tuhan. Hidupnya makin enak, kenapa? Cari tahu dan belajar. Dengar, saudara. Ketiga, kalau saudara sudah jelas, ya punya keberanian, penasaran, maka apa yang Anda tahu lakukan secara konsisten. Setelah konsisten, Anda perlu koneksi dengan orang-orang yang berhasil, belajar dari orang gagal, dan Anda harus punya komunitas, harus komunikasi dengan orang lain. Yang sudah umur 65 ke atas perlu komunitas. Anda pernah makan kalau pagi jam 7 gitu di rumah makan penang, peluit.
Itu kumpulannya ya, encim-encim, encik-encik yang sudah 70-an. Waduh, yang dicerita saya pusing, Bu. Saya ini 78 tahun, tapi otak saya 40 tahun. Amin. 40 tahun, jujur, Bu. Saya kalau diajak ngomong orang 70 tahun mabok, saya tinggal pergi, Bu. Paling ditanya kolesterol berapa Pak Pengki, jantung kelep ya gimana, gue capek. Apotek, rumah sakit, obat-obatan. Kemudian hidup itu harus kreatif. Harus lebih kreatif. Oke, kita naik lagi. Hidup itu cuma 3P kok saudara. Ya. Tahun depan prioritasmu apa? Ayo. Mulai bikin prioritas tahun depan. Ya. Prioritas itu bisa terjadi karena kemungkinan. Sebenarnya dua bahasa ini hampir sama ya. Cerita kemungkinan. Kemungkinan yang bisa Anda raih kira-kira apa, dicatat, diagendakan. Ya. Prioritas dan kemungkinan itu penting. Kita naik lagi, klik. Ingat ceritanya Likasek? Saya banyak mendapat kreativitas. Setelah saya dengar, saya lihat, saya rasa, saya hening, Bu. Anda nih, Bu, ya kalau malam itu hening. Hening itu enak, Bu, merenungkan apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasa. Kita naik lagi, mau selesai. Oke. Tahun depan masih punya impian, Bu? Amin. Mimpi, impikan sesuatu. Nah, kalau saudara punya mimpi, Anda harus action. Kalau Anda action, kemudian periksa apakah impian saya itu menimbulkan impact, ya, akibat untuk orang lain menjadi lebih baik. Kalau semuanya berpusat di tengahnya Tuhan, dream Anda, action Anda, impact Anda luar biasa. Oke, naik lagi. Evaluasi. Jangan lupa berbagi. Minta hati yang murah. Kedua, rela melepaskan. Lepaskan yang nggak bisa dipegang. Lepasin aja. Ya kan? Dan yang ketiga, siap terhadap ketidakpastian. Besok saya akan jelaskan ketidakpastian apa. Ya, saya nggak tahu. Besok pagi ada kebaktian di sini. Saya jam berapa nggak tahu. Tapi bagaimana kita memulai hari kita menghadapi 360 ke depan itu apa yang akan terjadi? Ya, besok saya jelaskan karena judulnya adalah New Beginning. Dan yang terakhir kita klik kayaknya selesai, saudara. Nah, always happy Upa. Amin. Ya, Tuhan berkati Anda.